Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Aswad Ahmad Fauzan dengan NIM 2002010034. Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 kelas 5B. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari proposal penelitian kami. Di mana berjudul Penerapan Pembelajaran Strategi Perlisen dalam meningkatkan hasil belajar PAI kelas 10 MAN Kota Palopo. Baik, lanjut. Di sini pada bab 1 pendahuluan ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama itu latar belakang masalah, yang bagian B atau kedua rumusan masalah, bagian C atau ketiga tujuan, bagian keempat atau D adalah manfaat penelitian. Di mana kita akan berfokus kepada bagian A, latar belakang masalah terlebih dahulu. Oke, lanjut. Nah, latar belakang masalah. Di mana latar belakang masalah ini merupakan sesuatu yang melatar belakangi penelitian yang akan kami teliti. Nah, di mana pada saat kami melakukan observasi, ada beberapa masalah yang kami dapatkan. Yang pertama itu strategi yang digunakan oleh guru itu dapat membuat siswa jenuh dan menurunkan nilai minat belajar siswa. Yang kedua, tidak maksimal penerapan materi pembelajaran. Nah, di mana strategi yang digunakan guru ini itu membuat siswa jenuh karena metodenya, strateginya itu saja, sehingga hal ini mengakibatkan tidak maksimal siswa dalam menerima suatu proses pembelajaran. Nah, metode yang digunakan itu hanya itu saja, sehingga itu tadi membuat siswa jenuh. Nah, maka dari itu kami di sini menawarkan suatu strategi yang dapat berperan aktif untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Nah, itu strategi Perlisen. Nah, baik, lanjut. Maka dari itu, kami merumuskan suatu masalah dan tujuan masalah. Rumusan masalah kami itu bagaimana penerapan strategi pembelajaran Perlisen. Yang kedua, bagaimana hasil belajar siswa setelah diterapkan strategi Perlisen. Nah, maka dari itu kami mempunyai suatu tujuan. Tujuannya kami itu untuk mengetahui bagaimana peneliti penerapan strategi pembelajaran Perlisen. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana hasil belajar siswa setelah diterapkan strategi Perlisen. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke manfaat penelitian. Nah, di mana kami membagi manfaat penelitian kami ini menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di mana manfaat teoritis ini itu bisa memberikan tambahan bagi ilmu pengetahuan mengenai bagaimana dampak dari pelaksanaan pembelajaran strategi Perlisen pada hasil belajar pendidikan agama Islam. Nah, manfaat praktis ini itu jika dilihat dari peneliti itu kami mengharapkan penelitian ini bisa dijadikan objek acuan bagi pendidik, utamanya tenaga pendidik agama Islam dalam mengelola kelasnya, dan untuk siswa diharapkan penelitian ini bisa menambah kemampuan berpikir serta keaktifan juga perannya dalam menghidupkan suasana belajar dalam kelas. Selanjutnya yang terakhir itu untuk sekolah. Nah, di mana peneliti berharap hasil penelitian ini itu bisa menambah kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Oke, lanjut. Kita ke bab 2, kajian teori. Nah, di mana pada bab 2 kajian teori ini yang pertama kita akan membahas tentang penelitian yang relevan. Yang kedua kita mau membahas tentang landasan teori. Yang ketiga kita akan membahas tentang kerangka pikir. Yang keempat kita akan membahas tentang hipotesis. Nah, baik, langsung saja. Yang pertama adalah kajian atau penelitian yang relevan. Di mana penelitian yang relevan ini merupakan suatu penelitian yang kiranya relevan dengan apa yang akan kami teliti. Maka dari itu kami mengambil salah satu penelitian dari nah, bisa dilihat di sini Reski Novitasari, di mana judul dari penelitian Reski Novitasari ini yaitu efektivitas penerapan strategi pembelajaran aktif Perlisen terhadap hasil belajar pendidikan agama Islam. Peserta didik kelas 11 MIA 2
di SMA Negeri 1 Goa. Nah, di mana apabila kita melihat dari penelitian yang relevan ini, kita bisa melihat persamaan dan perbedaan yang kiranya terkait dengan penelitian kami. Yang dimana bisa dilihat di sini terdapat persamaan dan perbedaan. Nah, adapun persamaan itu dilihat penelitian yang kami lakukan itu sama-sama menggunakan strategi perlisen. Nah, dan juga pada mata pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, adapun perbedaannya itu berada pada tingkat yang diteliti. Di mana kalau kami tadi meneliti di kelas 10, sedangkan penelitian dilakukan oleh Rizky Nofizat ini berada di kelas 11 dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Oke, yang kedua ada namanya Akbela Cindra Karisma. Di mana Akbela Cindra Karisma ini judulnya itu pengaruh strategi pembelajaran aktif perlisen dengan dengan pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 4 di SDN 119 Bengkulu Utara. Nah, di mana kita juga bisa melihat di sini persamaan dan perbedaannya. Persamaannya itu penelitian yang dilakukan itu sama-sama menggunakan strategi perlisen. Nah, adapun perbedaannya itu terletak pada jenis penelitiannya, di mana dia menggunakan penelitian kuantitatif dan tingkat sekolah yang ditelitinya itu mereka berfokus kepada SD, sedangkan kami berfokus kepada siswa madrasah aliyah, khususnya kelas 10. Baik, lanjut. Adapun kajian teori. Nah, di mana pada kajian teori ini kami membahas tentang penjelasan materi yang terkait dalam proposal. Yang pertama itu pengertian perlisen, di mana apabila saya menjabarkan pengertian perlisen itu merupakan suatu strategi atau metode yang digunakan oleh guru dalam menerapkan pembelajaran aktif, di mana guru membentuk suatu kelompok. Setelah guru membentuk kelompok, guru akan memberikan pelajaran materi pembelajaran kepada siswanya, dan terus siswanya nanti yang berperan aktif untuk menjelaskan ke masing-masing kelompok. Nah, sekira begitu tentang pengertian perlisan. Yang kedua itu penjelasan atau kajian teori terkait tentang hasil belajar. Nah, lanjut. Nah, adapun kerangka pikir yang kami gunakan yaitu bisa dilihat di mana penerapan pembelajaran strategi perlisan itu ke peserta didik yang kami melakukan penelitian tindakan kelas dan kami memperoleh hasil penelitian. Selanjutnya, ada yang namanya hipotesis. Nah, hipotesis ini merupakan suatu dugaan sementara di mana kami menduga bahwa strategi yang diterapkan ini akan meningkat. Strategi perlisan ini akan meningkat di kelas 10 MAN Kota Palopo. Oke, lanjut. Nah, adapun bab 3 itu metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian ini kami membahas beberapa hal. Yang pertama adalah jenis penelitian, yang kedua prosedur penelitian, yang ketiga sasaran penelitian, yang keempat instrumen penelitian, yang kelima teknik pengumpulan data, dan yang keenam atau F adalah teknik analisis data. Baik, pada jenis penelitian, di sini kami menggunakan jenis penelitian PTK. Nah, penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau PTK, atau biasa disebut dengan Classroom Active Research. Nah, di mana jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yang dilakukan dalam suatu ruangan atau kelas untuk mendapatkan atau menerapkan suatu metode yang ingin diterapkan dalam proses pembelajaran tersebut. Oke, lanjut. Kita ke prosedur penelitian. Nah, di mana prosedur penelitian ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah subjek penelitian. Nah, subjek penelitian di sini merupakan siapa saja yang kami amati dalam proses penelitian. Nah, dari penelitian yang kami jadikan sebagai subjek adalah siswa kelas 10 MAN Kota Palopo. Selanjutnya, waktu dan lamanya tindakan. Nah, penelitian ini akan dilakukan pada saat izin untuk penelitian telah diterbitkan oleh masing-masing oleh fakultas atau prodi. Nah, dalam kurun waktu kurang lebih selama 1 bulan.
atau 4 kali pertemuan. Nah, di setiap 2 kali pertemuan itu kami akan melaksanakan yang namanya tes akhir. Nah, adapun yang ketiga adalah tempat penelitian, di mana sudah jelas tempat penelitian dilakukan adalah di Man, Kota Palopo, tepatnya di Kelurahan Balandai, Kecamatan Warak Barat, Kota Palopo. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian. Nah, di sini bisa dilihat langkah penelitian yang kami gunakan, yang dimana kami melakukan suatu perencanaan. Nah, di mana perencanaan ini kita menganalisis sebuah kurikulum guna mengetahui bagaimana kompetensi dasarnya. Dan setelah itu kami menyusun sebuah RPP sesuai dengan pembelajaran yang akan diterapkan. Nah, di perencanaan ini kita menerapkan beberapa hal tersebut tadi. Nah, setelah itu ada namanya pelaksanaan. Nah, di mana pelaksanaan ini merupakan eh, sesuatu yang kita lakukan ketika kita berada dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya itu ada namanya pengamatan. Bisa dilihat di sini ada pengamatan. Nah, pengamatan ini dilakukan pada saat terjadinya proses pelaksanaan pembelajaran dalam kelas. Nah, setelah itu kami akan melaksanakan lagi yang namanya refleksi. Nah, di mana refleksi ini merupakan suatu proses untuk membahas apa yang telah terlaksana. Nah, proses ini tuh membahas apa saja perubahan yang terjadi dengan siswa terkait dari mulainya pengamatan kita kepada siswa. Nah, itu untuk langkah-langkah penelitian di mana ada beberapa siklus bisa dilihat di sini. Nah, lanjut. Selanjutnya sasaran penelitian. Nah, adapun sasaran penelitian kami tentunya adalah siswa, pendidik, bahan ajar, perantara pembelajaran atau media, administrasi sekolah, keadaan pembelajaran, dan perolehan belajar. Nah, lanjut. Adapun instrumen penelitian, di mana instrumen yang kami pakai adalah lembar observasi atau catatan lapangan seperti ini contohnya. Bisa dilihat sumber data. Di sini ada tertera nomor. Mohon maaf tidak kentara. Nah, lanjut kita ke teknik pengumpulan data. Nah, di mana teknik pengumpulan data itu kami melakukan sebuah observasi. Nah, observasi ini dilaksanakan untuk melihat kejadian yang terjadi di dalam kelas selama proses pembelajaran. Nah, selanjutnya itu ada namanya dokumentasi. Nah, dokumentasi itu merupakan prosedur untuk mengumpulkan data atau informasi berbentuk dokumen atau pribadi rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, melalui pengambilan gambar juga dan data-data arsip sekolah itu merupakan teknik pengumpulan data atau dokumentasi. Selanjutnya tes. Kami di situ melakukan suatu tes atau tes itu merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur nilai di dalam pendidikan. Nah, tes berfungsi itu untuk mengetahui kemampuan siswa atau mengetahui kemampuan peserta didik dalam hal peningkatan. Nah, lanjut, kami melakukan yang namanya wawancara. Nah, di mana seperti yang kita ketahui bersama, wawancara adalah suatu hal yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui informasi terkait tentang keadaan dari sekolah tersebut. Nah, lanjut, ada namanya teknik analisis data. Nah, di mana analisis data yang dapat digunakan dalam mencari serta menyusun data yang didapatkan pada penelitian tindakan kelas, yaitu dengan menggunakan teknik analisis data kuantitatif. Nah, di sini bisa lihat perolehan hasil observasi kegiatan siswa yang kami gunakan rumus sigma n sama dengan sigma jumlah skor dibagi aspek yang diamati. Dan setelah itu kita menggunakan juga rumus sigma p sama dengan X sama dengan sigma N dibagi skor maksimal dikali 100. Di mana di sini ada keterangannya. Silahkan dilihat. Untuk sigma N merupakan nilai rata-rata dan XP sama dengan nilai presentasi. Nah, baik, itulah saja yang sempat saya terapkan, yang sempat saya presentasikan pada kesempatan ini. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Sebelum itu kita bisa, saya akan memberikan suatu motivasi
Lakukan sesuatu dengan kesyukuran yang berlandaskan dengan cinta dan kasih agar tidak merasa terbebani. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.